Kompon itu hanya 6 gerakan, ada bench press, squat, deadlift, terus bend over row, pull up, sama push press ke atas, shoulder press. Itu aja 6 dulu. Karena 6 ini adalah basic dari semua workout. Bedanya sangat jauh. Misalnya orang sini, saya paling benci kalau disebut tua, umur 40, udah tua. 40 tuh nggak tua, tua tuh 60 buat digol. Ya, karena gue melakukan olahraga gitu kan. Jangan pernah berhenti olahraga, dah aja. Apa banyak minimal? Minimal 10. Minimal 10. Bener? Kita ambil angka 10 aja, 10. Kali 3 set. 10 kali 3 set, oke. Atau kalau misalnya belum bisa, karena baiknya sih tekniknya bener ya, kan kebanyakan squat tuh rata-rata nih misalnya lututnya tuh selalu ke depan gitu, bukan ke bawah gitu. Rata-rata lututnya masih ke depan, itu sebenarnya bahaya. Ngerti? Kenapa seorang atlet tuh nggak bisa ketika kita lagi off season atau kita lagi nggak ada pertandingan apa-apa, minimal kita punya jogging lah, minimal kita harus ada melakukan olahraga itu seminggu 3 kali itu harus ada gitu. Selamat sore. Kembali lagi nih kita ada di rubrik profil pelari sebenarnya, tapi karena kayaknya kan nggak selalu pelari ya sebenarnya yang akan kita bahas dan kita ajak ngobrol. Jadi ya mungkin olahragawan ya. Cie. Sebelah saya ada lagi-lagi nih sahabat saya juga. Nama bekennya kalau di Instagram Coach Digul. Cie terus soalnya emang penuh keciehan kalau dia ini. Digul ini punya nama beken juga, Gilang Kusuma. Nama asli. Nama asli kan? Nama asli gitu. Banget atau nama asli nama banget. panjang lagi? Nama aslinya sih Muhammad Gilang Kusuma. Oke. Cuman yang nama depan tuh nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai, terlalu Malu. berat mungkin, Iya. ya kan? Bener. Kelakuan nih. Saya pertama kali kenal Digul kan memang dari Freeletics ya. Ya. Dulu Digul sering banget ngajarin Freeletics pada saat saya masih di Kipit 1 dulu. Betul. Terus jadi sering ngobrol, terus saya juga akhirnya ikut juga sesi olahraga yang disiksa rame-rame itu secara massal. Olahraga massal di Saparua, betul juga, sebelum pandemi. Sekarang jauh sebelum pandemi kita berani untuk berkeringat bersama, teriak-teriak, tepuk tangan bareng, karena memang nggak sederhana ya. Iya. Semua latihannya. Dan itu terima kasih kepada Digul dan tim Freeletics. Dulu Bandung jauh dari kata kegendutan. Betul. Ya kan? Setidaknya saya sih dulu nggak gendut karena memang saya bersedia banget untuk disikat dan dihajar sama Digul. Terus tahu lagi bahwa ternyata nggak cuma basisnya nggak hanya di strength and conditioning juga, karena awalnya Digul ini adalah lebih banyak mengawali di baseball ya. Olahraga pertama tuh sebenarnya bukan baseball sih, renang malahan. Oh gitu. Iya, kebetulan keluarga tuh emang perenang isinya. Oke. Atlet-atlet renang ya, ada atlet nasional juga kayak gitu. Malahan jadi salah satu kakaknya ibu tuh jadi pelatih internasional. Juga masuk dia gitu. Jadi awal olahraga itu berenang. Baseball itu mulai dari tahun 96. Sama renang serius pernah jadi atlet nasional juga? Enggak, kalau renang tuh cuman sampai klub. Latihan drill sampai latihan drill mah kayak gitu udah ya. Drill sampai klub ya. Tapi nggak pernah berusaha untuk dapat medali gitu nggak ya? Dapat medali pernah. Okay. Paling mentok perak aja terus. Perak Terus. Tapi itu dari klub ya? Iya, dari klub, dari sekolah juga. Mewakilkan sekolah juga. Gitu. Setelah berenang, kenapa baseball softball? Sebelum baseball softball juga ada main bola dulu. Oke. Ada main bola, terus ada bela diri juga, taekwondo juga ada waktu itu. Itu baseball tuh sebenarnya lagi dari kecil nonton film itu pasti yang ada baseballnya juga. Mau zamannya parabola dulu kan, mau ada Sesame Street kayak gitu-gituan. Pokoknya zaman dulu ada baseball selalu. American minded. Iya, jadi kan pasti ngeliat, terus kebetulan
ibu main, om juga main kayak gitu kan. Akhirnya pengen coba dulu, awalnya di halaman rumah di depan. Oke, betting Betting aja. mukul, ya om yang ngasih terus aku pukul kayak gitu, lari. Mulai masuk ke klubnya itu 98. Klub pertama masuk langsung gorgeous. Langsung gorgeous. Langsung gorgeous. Sampai mati. Sampai mati langsung gorgeous. Iya. Nggak pernah di mana-mana. Oke. Terus jadi di gorgeous tahun 96. 98. 96 pernah ke lapang nyobain, cuman dulu 96 itu nggak ada yang kecil, jadi SMA ke atas semua gitu kan. Jadi ya udahlah. Posisi apa di kalau baseball dulu dari awal-awal? Awal-awal tuh main di second base. Sebenarnya perjuangan di baseball juga susah. Masuk gorgeous tuh harus nunggu berapa tahun ya? Lama lah, cukup lama. Masuk gorgeous udah kan di gorgeous itu selalu dibagi dua, tim A dan tim B. Tim A tuh tim yang jagoan, tim B tuh tim yang jelek lah, yang biasa-biasa. Nah di tim B pun di gol pun cadangan. Aduh, berat ya. Berat maksudnya. Akhirnya karena udah mulai cinta sama olahraga ini, akhirnya diseriusin gitu. Aku pingin masuk ke tim A. Enggak, dulu mah mikirnya aku Dari pengen awal jadi langsung second base atau sempat ece-ece di outfield. Sempat di outfield dulu kayak gitu-gitu. Cuman akhirnya awalnya di second base gitu. Terus udah gitu masuk SMA nih, ternyata ada pelatih dulu yang SMA, mending lo jadi pitcher aja deh. Wah, kata dia. naik Soalnya baru lo pangkat kan ya? Langsung naik pangkat nih. Akhirnya cobain jadi pitcher walaupun bolanya masih kemana-mana gitu. Saya belajar. Akhirnya di antara semua seangkatan yang gorgeous A dan B ini, ya Digul salah satu yang masuk timnas duluan. Oke. Yang masuk timnas itu ada 2 orang. Di gorgeous itu 2 orang. Ada yang namanya Yahya tuh emang bagus sama Digul. Seumuran? Di bawah setahun, cuman ya seangkatan lah pada akhirnya. Oke. Sama bersama dengan baseball, masuk timnas, main untuk kejuaraan apa aja? Ada kejurnas pernah, terus Asia Cup kan bela Indonesia Asia Cup. pernah, PON juga Kejurnas pernah. maksudnya kejurnas Kejuaraan nasional antar provinsi kayak gitu, yang junior kayak gitu. Kemana-mana. Bahkan main untuk tim luar negeri juga pernah. Oke, oh iya. Sempat ke Rusia kan? Iya. Itu dari baseball. Dari baseball. Sebenarnya berangkat ke Rusia itu modal nekat. Pengen main di sana. Akhirnya tryout di sana, diterima. Oh, jadi sebenarnya Rusia itu statusnya jadi atlet internasional ya? Iya, maksudnya gitu. Oke, walaupun mereka sebenarnya semi profesional sih. Jadi mereka kerja kantoran tapi ada liganya juga. Ada liganya juga. Jadi kalau di sini kayak bank sesuatu Ya, untuk main basket gitu. Terus perusahaan ini kayak gitu. Iya, semi profesional. Tapi karena kita banyak mengira bahwa apakah jadi pelatih kah atau tapi jadi atlet profesional untuk negara lain ya. Ya, tapi di sana juga jadi expat. akhirnya jadi pelatih juga. Anak-anak kecil. Iya. Yang umur 12, 13, 15 tahun gitu. Jadi gue ngelatih juga di sana. Fisiknya orang Rusia sama Indonesia perbedaannya di mana? Dari jauh banget. Orang Rusia tuh gede-gede gitu kan. Sedangkan Indonesia tuh kecil-kecil. Aku juga pertama kali Rusia ketika nyoba tryout, orang tuh mana sebelah mata gitu kan. Ya apa sih ini bocah kali kan. Oh, kita masih muda banget ya? Enggak. Umur berapa itu? Udah 30-an ya, udah mah badannya kurus kayak gitu gimana kan. Beda sama mereka yang gede-gede kan. Iya. Kayak pas ketika tryout, ya jauh daripada mereka gitu. Justru lebih lincah sih. Lebih lincah. Akhirnya mereka ya udah, ini rebutan tuh. Tim-tim sana tuh rebutan, cuman karena Digul datang ke sana dibantuin sama ada orang Rusianya juga, ya Digul main di timnya dia gitu. Oke, selalu timnya dia. Berapa tahun di Rusia? 3 tahun. 2 tahun sih akhirnya, tapi tahun yang ini kemarin sempat bawa tim Gorgeous ke Rusia. Untuk main di Rusia. Main di Rusia, terus pertandingan persahabatan atau? Enggak, turnamen internasional. Wow. Tadinya berapa orang dari Gorgeous? Dari Gorgeous banyak. Kita bawa berapa orang ya? Enggak, kita bawa 18 pemain. Oke, 18 pemain. Full tim plus cadangan ya. Kayak gitu. Lawannya tuh ada dari Rusia, Belarusia, Ceko, Amerika, ya sekolah Amerika sana lah gitu. Selain Amerika ya, sekarang kita tahu ada MLB. MLB. Selain Amerika, negara apa lagi yang kuat? Oke, Jepang. Jepang kuat banget sama baseball. Sebenarnya Digul kalau kiblatnya baseball ke Jepang bukan ke Amerika. Iya betul. Terus Amerika Selatan juga ya? Amerika Selatan juga, tapi Korea juga kuat. Korea Selatan Korea kuat. juga udah mulai kuat. Korea udah
Korea tuh lebih kuat daripada Amerika Selatan. Tapi sekarang Amerika Selatan lagi naik lagi. Gitu. Terus saya pengen ngobrol sebenarnya mengenai baseball Indonesia dulu ya. Maksudnya ini suatu hal yang Bandung lupa kalau Bandung punya baseball sebenarnya. Kalau saya dulu sih pendekatan sama baseball itu pertama ya kalau masih kecil ya seringlah ada permainan lah sama baseball zaman dari SD. Tapi kalau di Bandung terakhir sih ini tim kampus ITB ikutan baseball. Tapi habis itu bener-bener nggak ingat lagi karena kayak nggak pernah ada turnamen. Jadi maksudnya lupa gitu bahwa oh iya ya, misalnya kita tuh punya 2 lapangan serius ya, punya UPI 3 sekarang. 3 ya. Oh, Arca Manik. 3 ya. Kalau Arca Manik baseball. Arca Manik udah ada. Kan kalau ada 4 malahan. Oke. Jadi Jalak Harupat itu baseball, ada baseball juga. Arca Manik baseball, UPI sama Lodaya itu softball. Oh iya. Cuman yang Jalak Harupat nggak rumputnya tinggi-tinggi. Oh, rumputnya nggak pernah diurus lagi. Terlalu jauh sih kali ya. Iya sih. Jalak Harupat sama. Iya, Bandung dan di Bandung kita tahu ada Rusa Hitam, ada Gorgeous, ada tim-tim SMA, iya kan? Yang masih sangat hidup apa sekarang? Yang masih hidup tuh kita Gorgeous. Ngomongin pandemi ya, kalau pandemi ya udahlah ya kita bisa apa. Tapi sebelum pandemi yang paling masih hidup apa? Gorgeous hidup tetap sampai sekarang juga tetap. Rusa Hitam. Masih. Red Fox sekarang mulai bangkit lagi. Tim paling tua di Bandung tuh Red Fox kan, itu mulai bangkit lagi. Oh wow, asik. Valiant udah nggak ada anak-anaknya. Terus ada satu klub baru namanya Marvelous. Marvelous kemarin ngelihat itu anak kecil semuanya. Dia mau ngebangkitin klubnya lagi. Klub baru itu mau bangkit. Mau mulai. Terus nggak tahu apa ngelatih anak-anak. Sekarang baseball dan Bandung seperti apa sih? Pertama animonya, kira-kira apa yang bikin baseball ini tidak pernah antusiasmenya biasa aja gitu. Menurut Digul apa? Kalau menurut Digul awalnya mungkin orang-orang ngeliatnya wah ini olahraga mahal. Padahal kalau berprestasi ya enggak. Di klub juga ada yang pasti dikasih pinjem. Alat-alat tuh pasti dikasih pinjem sama klub. Jadi satu anak itu nggak usah punya bat sendiri, helmet sendiri, itu nggak usah karena dari klub menyediakan gitu. Itu terus pemahaman itu yang nggak pada tahu ya. Iya, terus bukan bersosialisasi. Kita kurang ngasih tahu ke orang-orang gitu bahwa baseball ini ada loh kayak gini. Itu masih kurang. Keterlibatan Perbasasi dalam kayaknya mereka tutup mata deh. Kalau untuk seperti ini ya terserah masing-masing aja itu. Kebetulan Digul kan jadi pengurus juga usia dini, komisi teknik baseball usia dini di Kota Bandung tuh Digul masuk juga. Digul itunya orang. Gitu. Nah, jadi untuk anak-anak di bawah 15 tahun atau di bawah 17 tahun ya tanggung jawab Digul gitu. Di seluruh Kota Bandungnya tapi. Dan keterlibatan Perbasasi minim ya. Perbasasi pusat ya. Cuman kalau untuk Kota Bandung kita lagi mencoba untuk benar-benar menghidupkan gitu. Kayak mungkin kalau misalnya kemarin nggak pandemi, kita tuh mau buat ke turnamen anak-anak kecil nih. Kalau misalnya yang juara atau All Star-nya, kita main di Singapura, gitu. Tadinya mau gitu, cuman kebetulan ya pandemi. Terus apa? Di pandemi, pada saat pandemi gini, kegiatan apa dari semua olahraga yang Digul pegang ya kan? Setelah baseball, softball, terus kita tahu Digul ini juga seorang pelatih strength and conditioning-nya Persib, tim officialnya Bandung gitu. Dari semua lini olahraga itu, apa yang paling aktif dan masih aktif tuh apa? Baseball mulai aktif lagi setelah dua minggu yang lalu baru balik lagi ke lapang baseball. Karena kangen banget kan, akhirnya kembali ke lapang, terus ada anak-anak yang minta dilatih lagi itu. Main bola ya sekali-sekali lah kalau main bola. Yang pasti masih sering sih ya di gym. Masih gym ya. Gym. Mau nggak mau itu aja ya yang masih bisa terkontrol gitu ya. Soalnya kalau Digul orangnya tuh nggak bisa hidup kalau nggak olahraga. Kalau misalnya seminggu nggak olahraga tuh sakit.
Iya. Sakit yang ada badan itu. Saya tuh dengar dari beberapa terapis, terapi sport terapisnya di Jakarta itu bahwa seorang olahragawan yang benar yang profesional itu hanya dikasih waktu 6 minggu untuk dia break ya. Karena kalau enggak dia akan mulai dari nol. Betul. Itu gimana sih? Jadi dulu sempet sih sebelum balik ke pelatnas tuh sekitar 2-3 bulan lah di gue ngapa-ngapain. Pas balik ke pelatnas, waduh beratnya minta ampun. Berat ya? Berat banget. Nah, tapi akhirnya jadi gue belum belajar masalah tentang fisik dan lain, masih jadi atlet, ya fokus atlet aja. Tapi setelah belajar masalah melatih itu kayak gimana, akhirnya mengerti. Selamat sore, kembali lagi nih kita ada di rubrik profil pelari sebenarnya, tapi karena kayaknya kan nggak selalu pelari ya sebenarnya yang akan kita bahas dan kita ajak ngobrol. Jadi ya mungkin olahragawan ya, sebelah saya ada lagi-lagi nih sahabat saya juga, nama bekennya kalau di Instagram Coach Digul, terus soalnya emang penuh keciehan kalau dia ini. Digul ini punya nama beken juga, Gilang Kusuma. Nama asli kan? Nama asli banget atau nama asli banget. Panjang lagi? Nama aslinya sih Muhammad Gilang Kusuma. Oke. Cuman yang nama depan tuh nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai, terlalu berat mungkin. Iya. Ya kan? Kelakuan nih. Saya pertama kali kenal Digul kan memang dari Freeletics ya. Dulu Digul sering banget ngajarin Freeletics pada saat saya masih di Kiput 1 dulu. Betul. Terus jadi sering ngobrol, terus saya juga akhirnya ikut juga sesi olahraga yang disiksa rame-rame itu secara massal, olahraga massal di Saparua, betul juga, sebelum pandemi. Sekarang jauh sebelum pandemi kita berani untuk berkeringat bersama, teriak-teriak, tepuk tangan bareng, karena memang nggak sederhana ya. Semua latihannya. Dan itu terima kasih kepada Digul dan tim Freeletics. Dulu Bandung jauh dari kata kegendutan. Betul. Ya. Setidaknya saya sih dulu nggak gendut karena memang saya bersedia banget untuk disikat dan dihajar sama Digul. Terus tahu lagi bahwa ternyata nggak cuma basisnya nggak hanya di strength and conditioning juga, karena awalnya Digul ini adalah lebih banyak mengawali di baseball ya. Olahraga pertama tuh sebenarnya bukan baseball sih, renang malahan. Oh gitu. Iya, kebetulan keluarga tuh emang perenang isinya. Atlet-atlet renang ya, ada atlet nasional juga kayak gitu. Malahan jadi salah satu kakaknya ibu tuh jadi pelatih internasional. Juga masuk dia gitu. Jadi awal olahraga itu berenang. Baseball itu mulai dari tahun 96. Sama renang serius pernah jadi atlet nasional juga? Enggak, kalau renang tuh cuman sampai klub. Latihan drill sampai latihan drill mah kayak gitu udah ya. Drill sampai klub ya. Tapi nggak pernah berusaha untuk dapat medali gitu nggak ya? Dapat medali pernah. Paling mentok perak aja terus. Perak terus. Tapi itu dari klub ya? Iya, dari klub, dari sekolah juga. Mewakilkan sekolah juga. Gitu. Setelah berenang, kenapa baseball softball? Sebelum baseball softball juga ada main bola dulu. Ada main bola, terus ada bela diri juga, taekwondo juga ada waktu itu. Itu baseball tuh sebenarnya lagi dari kecil nonton film itu pasti yang ada baseballnya juga. Mau zamannya Parabola dulu kan, mau ada Sesame Street kayak gitu-gituan. Pokoknya zaman dulu ada baseball selalu. American minded. Iya, jadi kan pasti ngeliat, terus kebetulan ibu main, om juga main kayak gitu kan, akhirnya pengen coba. Dulu awalnya di halaman rumah di depan. Betting aja. Mukul, ya om yang ngasih terus aku pukul kayak gitu, lari. Mulai masuk ke klubnya itu 98. Klub pertama masuk langsung gorgeous. Sampai mati. Langsung gorgeous. Iya. Nggak pernah di mana-mana. Terus jadi di gorgeous tahun 96. 96 pernah ke lapang nyobain, cuman dulu 96 itu
nggak ada yang kecil, jadi SMA ke atas semua gitu kan. Jadi ya udahlah. Posisi apa di kalau baseball dulu dari awal-awal? Awal-awal tuh main di second base. Sebenarnya perjuangan di baseball juga susah. Masuk Gorgeous tuh harus nunggu berapa tahun ya? Lama lah, cukup lama. Masuk Gorgeous udah, kan di Gorgeous udah selalu dibagi dua, tim A dan tim B. Tim A tuh tim yang jagoan, tim B tuh tim yang jelek lah, yang biasa-biasa. Nah di tim B pun di gol pun cadangan. Aduh, berat ya. Berat, maksudnya akhirnya karena cinta, udah mulai cinta sama olahraga ini, akhirnya diserusin gitu. Aku pingin masuk ke tim A. Enggak, dulu mah mikirnya aku Dari pengen awal jadi langsung second base atau sempat ece-ece di outfield. Sempat di outfield dulu kayak gitu-gitu. Cuman akhirnya awalnya di second base gitu. Terus udah gitu masuk SMA nih, masuk SMA ternyata ada pelatih dulu yang SMA. Mending lu jadi pitcher aja deh. Wah, kata dia. naik Soalnya pangkat lu kencet, ya? iya. Langsung naik pangkat nih. Akhirnya cobain jadi pitcher walaupun bolanya masih kemana-mana gitu. Saya belajar. Belajar akhirnya di antara semua seangkatan yang Gorgeous A dan B ini, ya Digul salah satu yang masuk timnas duluan. Oke. Yang masuk timnas itu ada 2 orang. Di Gorgeous itu 2 orang. Ada yang namanya Yahya. Yahya tuh emang bagus sama Digul. Seumuran. Di bawah setahun, cuman ya seangkatan lah pada akhirnya. Oke. Sama bersama dengan baseball masuk timnas, main untuk kejuaraan apa aja? Ada Kejurnas pernah, terus Asia Cup kan bela Indonesia Asia Cup. pernah, PON juga Kejurnas pernah. maksudnya kejurnas Kejuaraan nasional antar provinsi kayak gitu, yang junior kayak gitu. Kemana-mana. Bahkan main untuk tim luar negeri juga pernah. Oke, oh iya. Dulu sempat ke Rusia kan? Iya. Itu untuk dari baseball. Dari baseball. Sebenarnya berangkat ke Rusia itu modal nekat. Pengen main di sana. Akhirnya tryout di sana, diterima. Oh, jadi sebenarnya Rusia itu statusnya jadi atlet internasional ya? Iya, maksudnya gitu. Oke, saat itu- Walaupun mereka sebenarnya semi profesional sih. Jadi mereka kerja kantoran tapi ada liganya juga. Ada liganya juga. Jadi kalau di sini kayak bank sesuatu Ya, untuk main basket ya. gitu. Terus perusahaan ini kayak gitu. Iya, semi profesional. Tapi karena kita banyak mengira bahwa apakah jadi pelatih kah atau tapi jadi atlet profesional untuk negara lain ya. Ya, tapi di sana juga jadi expat. akhirnya jadi pelatih juga. Anak-anak kecil Iya. yang umur 12, 13, 15 tahun gitu. Jadi gue ngelatih juga di sana. Fisiknya orang Rusia sama Indonesia perbedaannya di mana? Dari jauh banget. Orang Rusia tuh gede-gede gitu kan. Sedangkan Indonesia tuh kecil-kecil. Aku juga pertama kali Rusia ketika nyoba tryout, orang tuh mana sebelah mata gitu kan. Ini apa sih, ini bocah kali kan. Oh, kita masih muda banget ya? Enggak. Enggak. Nomor berapa itu? Udah 30-an ya, udah mah badannya kurus kayak gitu gimana kan. Beda sama mereka yang gede-gede kan. Iya. Kayak pas ketika tryout ya jauh daripada mereka gitu. Justru lebih lincah sih. Lebih lincah. Akhirnya mereka ya udah, ini rebutan tuh. Tim-tim sana tuh rebutan, cuman karena Digul datang ke sana dibantuin sama ada orang Rusianya juga, ya Digul main di timnya dia gitu. Oke, Gimana pun juga. selalu timnya dia. Berapa tahun di Rusia? 3 tahun. 2 tahun sih akhirnya, tapi tahun yang ini kemarin sempat bawa tim Gorgeous ke Rusia. Untuk main di Rusia. Main di Rusia, terus main pertandingan sahabatan atau? Enggak, turnamen internasional. Wow. Tadinya Berapa tuh orang dari Gorgeous? dari Gorgeous banyak. Kita Kita bawa berapa orang ya? Enggak, kita bawa 18 pemain. Oke, 18 ya. pemain. Full tim plus Full tim. cadangan ya. Kayak gitu. Lawannya tuh ada dari Rusia, Belarusia, Ceko, Amerika, ya sekolah Amerika sana lah gitu. Selain Amerika ya, sekarang kita tahu ada MLB. Ya. MLB. Selain Amerika, negara apa lagi yang kuat? Oke, Jepang. kalau Jepang kuat banget sama baseball. Sebenarnya Digul kalau kiblatnya baseball ke Jepang bukan ke Amerika. Iya betul. Terus Amerika Selatan juga ya? Amerika kuat Selatan ya? juga, tapi Korea juga kuat. Korea Selatan Korea kuat. juga udah mulai kuat. Korea tuh lebih kuat daripada Amerika Selatan. Tapi sekarang Amerika Selatan lagi naik lagi gitu. Terus saya pengen ngobrol sebenarnya mengenai baseball Indonesia dulu ya. Maksudnya ini suatu hal yang Bandung lupa kalau Bandung punya baseball sebenarnya. Kalau saya dulu sih pendekatan sama baseball itu pertama ya kalau masih kecil ya seringlah ada permainan lah sama baseball zaman dari SD.
Tapi kalau di Bandung terakhir sih ini tim kampus, tim kampus ITB ikutan baseball. Tapi habis itu bener-bener nggak ingat lagi karena kayak nggak pernah ada turnamen. Jadi maksudnya lupa gitu bahwa oh iya ya, misalnya kita tuh punya 2 lapangan serius ya, punya UPI 3 sekarang. 3 ya. Oh, Arsa Manik. 3 ya. Kalau Arsa Manik baseball. Arsa Manik udah ada. Kan kalau ada 4 malahan. Oke. Jadi Jalak Harupat itu baseball, ada baseball juga. Arsa Manik baseball, UPI sama Loda itu softball. Oh iya. Cuman yang Jalak Harupat nggak, rumputnya tinggi-tinggi. Oh, rumputnya nggak pernah diurus lagi. Terlalu jauh sih kali ya. Iya sih. Jalak Harupat sama. Iya, Bandung, dan di Bandung kita tahu ada Rusa Hitam, ada Gorgeous, ada tim-tim SMA. Ya. Iya kan? Yang masih sangat hidup apa sekarang? Yang masih hidup tuh Kita Gorgeous. nggak ngomongin pandemi ya. Kalau pandemi ya udahlah ya kita bisa apa. Tapi sebelum pandemi yang paling masih hidup apa? Gorgeous hidup tetap sampai sekarang juga tetap. Rusa Hitam. Rusa Hitam masih kan? Red Fox sekarang mulai bangkit lagi. Tim paling tua di Bandung tuh Red Fox kan. Itu mulai bangkit lagi. Oh wow, asik. Valiant udah nggak ada anak-anaknya. Terus ada satu klub baru namanya Marvelous kemarin ngelihat itu anak kecil semuanya. Dia mau ngebangkitin klubnya lagi. Klub baru itu mau bangkit. Mau mulai. Terus nggak tahu apa ngelatih anak-anak. Sekarang baseball dan Bandung seperti apa sih? Pertama animonya. Kira-kira apa yang bikin baseball ini tidak pernah antusiasmenya biasa aja gitu. Menurut Digol apa? Kalau menurut Digol awalnya mungkin orang-orang ngeliatnya wah ini olahraga mahal. Padahal kalau berprestasi ya enggak. Di klub juga ada yang pasti dikasih pinjem. Alat-alat tuh pasti dikasih pinjem sama klub. Jadi satu anak itu nggak usah punya bat sendiri, helmet sendiri, itu nggak usah karena dari klub menyediakan gitu. Gitu. Terus pemahaman itu yang nggak pada tahu ya. Ya, terus bukan bersosialisasi. Kita kurang ngasih tahu ke orang-orang gitu bahwa baseball ini ada loh kayak gini. Itu masih kurang. Keterlibatan Perbasasi dalam kayaknya mereka tutup mata deh. Kalau untuk seperti ini ya terserah masing-masing aja itu. Kebetulan Digol kan jadi pengurus juga usia dini, komisi teknik baseball usia dini di Kota Bandung tuh Digol masuk juga. Digol itunya orangnya. Gitu. Nah, jadi untuk anak-anak di bawah 15 tahun atau di bawah 17 tahun ya tanggung jawab Digol gitu. Di seluruh Kota Bandungnya tapi. Dan keterlibatan Perbasasi minim ya. Perbasasi pusat ya. Cuman kalau untuk Kota Bandung kita lagi mencoba untuk benar-benar menghidupkan gitu. Kayak mungkin kalau misalnya kemarin nggak pandemi, kita tuh mau buat ke turnamen anak-anak kecil nih. Kalau misalnya yang juara atau All Star-nya, kita main di Singapura. Gitu. Tadinya mau gitu, cuman kebetulan ya pandemi. Terus apa? Di pandemi, pada saat pandemi gini, kegiatan apa dari semua olahraga yang Digol pegang ya kan? Setelah baseball, softball, terus kita tahu Digol ini juga seorang pelatih strength and conditioning-nya Persib, tim officialnya Bandung gitu. Dari semua lini olahraga itu, apa yang paling aktif dan masih aktif tuh apa? Baseball mulai aktif lagi setelah dua minggu yang lalu baru balik lagi ke lapang baseball. Karena kangen banget kan, akhirnya kembali ke lapang, terus ada anak-anak yang minta dilatih lagi itu. Main bola ya sekali-sekali lah kalau main bola. Yang pasti masih sering sih ya di gym. Masih gym ya. Mau nggak mau itu aja ya yang masih bisa terkontrol gitu ya. Soalnya kalau Digol orangnya tuh nggak bisa hidup kalau nggak olahraga. Kalau misalnya seminggu nggak olahraga tuh sakit. Sakit yang ada badan itu. Saya tuh dengar dari beberapa sport terapisnya di Jakarta itu bahwa seorang olahragawan yang benar yang profesional itu hanya dikasih waktu 6 minggu untuk dia break ya. Karena kalau enggak dia akan mulai dari nol. Betul. Itu gimana sih? Jadi dulu sempet sih sebelum balik ke Pelatnas tuh sekitar 2-3 bulan lah Digol ngapa-ngapain. Pas balik ke Pelatnas, waduh beratnya minta ampun. Berat ya? Berat banget. Tapi akhirnya
Itu gue belum belajar masalah tentang fisik dan lain, masih jadi atlet ya fokus atlet aja. Tapi setelah belajar masalah melatih itu kayak gimana, akhirnya mengerti, kenapa seorang atlet itu nggak bisa ketika kita lagi off season atau kita nggak lagi nggak ada pertandingan apa-apa, minimal kita punya jogging lah, minimal kita harus ada melakukan olahraga itu seminggu 3 kali itu harus ada gitu. Nggak bisa stay diem gitu tuh, nggak bisa. Berubah semua. Itu pukulan cukup keras ya buat kita. Soalnya ya sebagai ya saya lari gitu, kehilangan gasibu sedikit aja. Iya. Wah, ini sekarang udah mau setahun kita kehilangan gasibuan, itu aja bikin ritme berantakan gitu. Sekarang gimana atlet profesional kita gitu, mereka apakah sekarang kenapa seorang atlet itu nggak bisa ketika kita lagi off season atau kita nggak lagi nggak ada pertandingan apa-apa, minimal kita punya jogging lah, minimal kita harus ada melakukan olahraga itu seminggu 3 kali itu harus ada gitu. Nggak bisa stay diem gitu tuh, nggak bisa. Berubah semua. Itu pukulan cukup keras ya buat kita. Soalnya ya sebagai ya saya lari gitu, kehilangan gasibu sedikit aja. Iya. Wah, ini sekarang udah mau setahun kita kehilangan gasibuan, itu aja bikin ritme berantakan gitu. Sekarang gimana atlet profesional kita gitu, mereka apakah sekarang kegiatan turnamen nasional tuh udah mulai hidup lagi atau belum? Belum. Mungkin ya antar tarkam kayak gitu adalah. Iya sih, tapi bukankah teman-teman atlet kita butuh penghidupan juga gitu? Iya, itu dia. Nah, Atlet profesional gimana lagi kalau misalnya udah disebut atlet profesional ya mereka butuh turnamen. Butuh turnamen karena mereka ya pekerjaan mereka seperti itulah. Nah, itu adalah pekerjaan mereka. Betul. Akhirnya menjadi atlet profesional pun tidak seenak yang dibayangkan. Ya, walaupun kemarin Rusia semi profesional ya ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nggak boleh seenaknya gitu, enggak. Dikit-dikit enggak. Ada dendanya. Iya. Persib pun denda mainannya. Tapi itulah profesional gitu. Telah sedikit ya denda. Gitu. Ya, Salah baju denda ya gitu. Dendanya apa sih Pak Bando? Ya materi sih kebanyakan uang. Kalau nggak harus bawa apa kayak gitu loh. Traktir satu tim gitu Ya ada. gitu ya. Iya, Mungkin di sini masih seperti itulah. Tapi kalau di luar ya udah nggak mikir-mikir, udah langsung tiba-tiba potong gaji udah ribuan. Kayak gitu, walaupun 1 menit pun ya itulah profesional. Oke, ini sebelum saya lanjutin, saya mau bilang terima kasih dulu untuk banyak pihak yang mendukung IGTV-nya Sayap Kiri untuk tetap berjalan dan tetap mengudara. Terima kasih Indonesia Mandiri, terima kasih Nos Coffee, terima kasih Ekevo dan Kastoti Selai. Mana kameranya? Maaf, paling kelihatan. Soalnya syutingnya di sini. Kita terbuka banget loh kalau ada yang mau ini ya. Kalau ada yang mau tempat syuting di sini dong, mungkin bisa lebih seru. Ini sangat terbuka untuk kemungkinan itu. Terus yang paling kedengeran di Gul karena tahun lalu disorot habis sama Persib ya. Karena banyak foto-foto di media yang membuat kita semua sangat aware bahwa di Gul ini ngelatih Persib juga. Dari kapan sih latih di Persib? Tahun kemarin. Januari tahun kemarin persiapan. Ya, Januari tahun lalu. Nah, itu strength and conditioning kemarin Januari itu yang paling kerasanya untuk liga apa? Untuk Liga 1 kemarin kemenangan 3 kali berturut-turut. Boleh ceritain nggak itu semuanya? Proses dari bulan Januari. Kita ya awalnya tetap dari freeletic sih. Balik lagi ke freeletic. Karena pelatihnya itu orang Belanda dan dia tahu tuh fungsinya freeletic apa. Kan. Sebenarnya ya freeletic itu nama brand sih ya. Balik lagi ke bodyweight sebenarnya nama aslinya tuh bodyweight. Nah, jadi buat pemanasan sebelum kita mulai latihan bodyweight tuh freeletic dulu. Kalau nggak misalnya kemarin lagi camp sorenya benar-benar bodyweight udah gitu langsung kardio dan apa namanya yang gitu apa sih namanya yang joget-joget tapi olahraga bukan apa sih? Aerobik ya. Habis kalau dia sampai joget-joget soalnya kan ngeliat nih
Gitu ya, oke. Kalau Zumba emang joget-joget. Oh, nah Persib ketika di Gul dateng awal-awal itu predictable pada manyun aja. Sini gitu Coach ya. ini capek lagi pas giliran pelatih aerobik datang pada kuat lagi kan. Kayak gitu. Baiklah, tapi ada beberapa pemain bilang juga di Gul ya, semenjak kamu datang kita jadi beda gitu. Jadi Apa yang benar-benar mereka tertata. lakukan sebelum body weight, latihan body weight? Nggak Kalau sama ada. di gue kan semuanya body weight Iya. kan, nggak bawa beban sama sekali kan. Tapi ada juga yang datang ke gym. Oke. Yang nge-gym iya, misalnya pelatih ini kurang ini datangnya ke gym gitu. Kalau nggak ada yang aku masih kurang, ada pemain yang merasa dirinya kurang, apalagi pemain asing yang kayak gitu. Pemain asing, saya masih kurang nih. Saya mau latihan jam segini. Yuk, ayo. Iya, saya agak, kalau pemahaman saya terhadap olahraga sepak bola memang agak kurang ya. Sekarang saya pengen tahu sekarang ini dengan pandemi berapa persen pemain internasional yang masih ada di Bandung? Nggak ada. Udah nggak ada. Tapi masih Tapi di mereka Persib. masih kontrak di Persib. tapi mereka pulang ke negaranya. Pulang ke negaranya masing-masing dan mereka latihan di negaranya. Ada satu yang dipinjam ke klub di Italia ada. Baru tadi pagi yang orang Belanda nih itu ngasih tau gimana nih latihannya seperti apa. Masih tetap nanya. Mau nggak mau, Mau ya. nggak mau. Mereka karena mereka masih terlibat kontrak sama kita. Iya. Dan mereka pun ya menunjukkan keprofesionalis mereka gitu. Ini gue pemain profesional, butuh menu latihan, kasih apa? Iya. Dan mereka nggak pernah ngeluh. Karena ya mereka tahu itu adalah profesi Iya, mereka. dan mereka sebenarnya tahu gitu untuk menjadi misalnya untuk nguatin ini, misalnya nguatin kaki harus kuat kayak gitu. Mereka sebenarnya tahu gitu. Cuma mereka ya saya nggak mau mikirin ini. Pernah ya kemarin waktu itu awal ngobrol sama pemain asing, ya tugas saya main berlatih, tugas anak melatih. Walaupun saya tahu ya, tapi tugas kamu gitu. Dia bilang gitu. Iya, semua program itu harus datang dari pelatih. Iya, terus dia bilang ya kalau misalnya gitu, tapi anaknya bisa diskusi gitu kalau sama pemain asing. Oh bagusnya kalau kayak gini seperti ini gimana? Ya misalnya programnya seperti ini gimana? Kayaknya bagus deh, cobain. Kalau nggak combine aja combine. Enaknya sama pemain asing gitu. Mungkin pemain sini belum terlalu terbuka untuk seperti itu. Iya. Iya. Aware sih. Sebenarnya iya sih, karena kalau saya rasa bisa jadi karena ada status antara wasit dan pemain itu kan wasit lagi pelatih itu kan pelatih itu kan seorang yang kayak dilulukan banget jadi Oke. atau dia sebagai guru gitu jadi kayak hormatnya harus seperti apa gitu jadi seringkali mungkin nggak Aku nggak setuju ada sih. anekdot seperti itu Ada sih, dan di beberapa olahraga Indonesia tuh ada, di biasanya baseball pun kan ada gitu. pelatih itu adalah senioritas gitu. Enggak, ya di Indonesia iya. Di baseball gini, gue pelatih loh. Terus nah kalau di Gul, misalnya ngelatih umur 13 tahun, 12 tahun, di lapangan iya. Aku orang tua kalian. Di luar lu temanku. Sampai waktu itu kita 2 tahun yang lalu ke Singapura, aku tidur sama pemain. Nggak mau pelatih, tapi sama pemain. Jadi anak umur 11 tahun, ya kita teman gitu. Sampai di Gul ya dulu emang ngelatih yang kecil-kecil kan. Sampai sekarang udah ada yang kuliah, udah ada yang kerja. Dari manggilnya Akang, Om, sekarang manggil nama. Udah nggak manggil Kang atau Om lagi, namanya di Gul. Ya kita emang udah temenan gitu, ya udah. Di Gul jadi pelatih itu hanya di lapang, that's it. Kita beres, lo temen gua. Iya. Jadi gue nggak mau ada Gapnya nggak mau. Malahan dengan seperti itu, jadi lebih tahu pemain itu seperti apa gitu. Misalnya dia lagi ada masalah, ya anak muda percintaan kayak gitu atau masalah waktu dia lagi happy. Jadi lebih ketahuan seperti itu daripada kita harus merasa diri kita di atas mereka di bawah. Nggak, it's not my style. Not much. Oke. Sebenarnya pengen difokusin cerita lagi sih tentang strength and conditioning. Kita kan karena di Freeletics Bandung baru kemarin ini dan hari ini ya kita akan ada virtual session. Oh iya. Yang mana dulu pas awal-awal dikasih gerakannya latihan apa gitu. Cuma lama-lama kok kepanjangan ya, nggak beres-beres ya ini. Terus nggak beres-beres pandeminya. Iya. Habis itu semua orang udah mulai sibuk masing-masing.
dan ada aja yang harus dikerjain, dan akhirnya mulai ada lagi gitu. Mulai hari ini akan ada lagi. Harapannya apa untuk, maksudnya oke, ini kan cuma akan 2 kali, terus besok what's next gitu, maksudnya apakah Freeletics mau tetap, Freeletics Bandung ya akan pengen jadi latihan ada tapi jadinya dipecah lokasi per lokasi atau gimana? Kayaknya sih masih virtual kayaknya. Minggu depan juga walaupun kita nggak pakai produk sebelah, cuman ya kayaknya sih kita mau kemarin soalnya lagi diobrolin juga. Itu gimana Ibu Mimin dan Bapak Gehu, Ibu Mimin Santi. Pokoknya Digul kalau misalnya tidak mau terlibat terlalu jauh dalam mengurus ini itu, pokoknya Digul fokus sama untuk ngelatih dah. Untuk latihannya. Jadi enaknya tuh jadi saling bagi job desk masing-masing. Gitu. Iya. Ini ya udah sama Gehu, sama Ardi. Gitu. Kalau misalnya latihan sama Digul, dah. Oke. Nih. Biar tidak saling tumpang tindih lah pekerjaan. Saya pengen banget ngomongin virtual aja, kadang-kadang kemarin aja nggak ikutan karena nggak sempet. Padahal di rumah, tapi nggak sempet. Karena ya gitu, karena sekarang semua kerjaannya dialokasikan ke laptop masing-masing di rumah, jadinya bener-bener bahkan nggak ada waktu buat hal yang lain. Nah, apa sih gerakan apa yang setiap hari sebenarnya kita harus lakukan, yang lo punya beban nggak punya beban, lo programnya adalah ini. Apa yang paling gerakan apa yang krusial yang semua orang lakukan setiap hari? Squat, oke. Kita jalan kaki loh, jalan. Mau kita lagi ada di mana pasti ada jalan kaki atau naik tangga minimal. Gitu. Tumpuan tuh harus squat buat Digul sih. Squat itu adalah kaki dan core. Betul. Latihannya latih dan core. Untuk upper kita masih bisa yang lain, mungkin dengan push up juga bisa sih. Oke, jadi squat. Gitu. Kalau sama plank, kalau plank bisa semua tuh, dari leher ke kaki juga, karena kita harus nahan. Squat berapa banyak minimal? Minimal 10. Jadi kita ambil angka 10 aja, 10 kali 3 set. 10 kali 3 set, oke. Atau kalau misalnya belum bisa, karena baiknya sih tekniknya bener ya, kan kebanyakan squat tuh rata-rata nih misalnya lututnya tuh selalu ke depan gitu, bukan ke bawah gitu. Rata-rata lututnya masih ke depan, itu sebenarnya bahaya sih. Oke. Gitu. Lebih baik basic dulu. Nanti basic. Ini ya, Ki minta untuk disiarinnya ada kita cari video yang ditampilin pas squat. Squat gerakan yang benar gitu. Squat sama plank ya. Jadi elbow daily plank adalah elbow plank ya. Jadi bukan regular tapi elbow. Regular mah gampang ya. Lebih gampang gitu, orang cuma gini doang. Kalau gini kan ada tumpuan nih, kita harus nahan juga di bahunya. Karena itu tangan juga main. Semuanya main. Saya dengar nih dari teman saya yang emang dia guru lebih ke holistik ya. Iya. Memang core itu dia Chinese medicine ini ya, titik beratnya. Jadi core itu ada hubungannya dengan mental kita. Jadi sebenarnya kalau kita kuat, itu kita secara mental kita juga kita lebih tahan terhadap cobaan tantangan hidup. Perut. Itu tuh di perut semuanya. Jadi kalau kita nggak pernah latihan core, itu juga kita cepat putus asa, orang yang cepat nyerah. Setuju. Yang Digul belajar tuh core itu senternya kekuatan. Apapun. Jadi apapun. Misalkan soalnya kan perut itu kan di antara kaki dan upper atas gitu kan. Ini kita di sini. Ketika melakukan di gym juga Digul mainin perut, walaupun Digul lagi bench press atau lagi apa, main perut. Kunci perut, lepas, kunci perut, lepas, kunci perut, lepas. Itu selalu dilakukan. Gitu. Oke, jadi tadi squat, plank minimal berapa? Ya cobain dulu 30 detik lah. Kalau misalnya ngaku 30 detik, 15 detik dulu deh. Iya. Kalau nggak 10 detik aja dulu, yang penting lakukan aja dulu. Iya, minimal dulu. Plank tuh love and hate relationship soalnya sama plank semua. Kan orang-orang paling benci, termasuk Digul pun benci sama burpees. Iya, itu bisa oleng sih emang kalau salah. Ini lihat depan atau lihat bawah, bisa. Latihan kaki apalagi Digul juga sebenarnya paling benci latihan kaki. Cuman ya karena butuh.
dilakukan. Latihan kaki yang berat apa ini? Maksudnya ini apa? Squat, aku mainin sekarang tuh lagi nggak boleh squat sama dokter karena ya lagi ada ini cedera lama sih, lutut ini udah lama banget, akhirnya kamu lagi jangan nggak boleh paling leg press kayak gitu. Nah, leg press tuh kan agak berat ya kalau Ya. kita berlebihan ngasih bebannya berlebihan emang berat sih. Aku setiap latihan kaki selalu muntah Iya. karena ya latihan kaki buat Digul ya, Digul sangat butuh kaki ini gitu. Ya udah, abisin aja. Gitu. Terus kalau untuk tangan apa yang paling Push up aja dulu. Push up. Kalau bisa pull up, kalau di tempatnya juga pull up ya pull up. Iya, pull up. Kalau nggak misalnya yang Digul sering kasih itu elbow plank, tapi kita naik atasin ke bawah, up and down, up and down. Itu efektif juga ya. Efektif juga itu. Sebenarnya dengan gerakan yang sederhana dan repetisi yang banyak, empat gerakan gitu, Itu udah dapat gerakan semua. body weight, Iya. gerakan body weight itu semua udah cukup ya. Kita bilang kalau kita Sama nggak usah kayak diamond apa itu nggak perlu ya. itu belum dulu kalau untuk yang baru nyoba gitu. Sama aja dengan di gym. Spider web. Jangan dulu deh. Samanya kalau di gym, Digul ngajar di gym pasti ngasihnya kompon. Nggak pernah ngasih yang isolate dulu. Kompon itu hanya 6 gerakan, ada bench press, squat, deadlift, terus bend over row, pull up, sama push press ke atas, shoulder press. Shoulder press. Itu aja 6 dulu. Karena 6 ini adalah basic dari semua workout exercise itu. Kan yang lain kan ada yang kayak gini, itu nggak pernah dikasih dulu. Udah itu dulu aja kamu belajar. Butterfly. Ketika kamu bisa basicnya, kesananya akan lebih gampang. Gitu. Deadlift gitu kan. Ada juga sekarang atlet baseball bukan di profesi sendiri, profesional orang lainnya pakai program Digul. Profesi sendiri sih nggak. Ya udahlah. Oke. Mau dibahas boleh. Gak usah ya. Oke. Kayaknya udah cukup banyak sih kita obrolin. Digul, terima kasih banyak. Hah? Sama-sama. Hah, pribadi? Jangan. Pribadi. Sudahlah. Kalau itu nanti banyak pihak-pihak yang unfollow. Nggak apa-apa. Aku mah udah kalau Digul mah orangnya sih, misalnya orang ngomong A, B, C, D, mau jelek mau bagus ya, I don't care. Enggak lah. Mereka ya kalau buat Digul gitu ya, orangnya yang cuek ya, penilaian lu ke Digul ya oke, Digul Soalnya terima. apa bisa diangkat? Nggak ada pribadi yang bisa diangkat. Gue sih nggak. Nggak ada pribadi yang pribadi hidupnya lurus-lurus aja sih. Gitu aja teman-teman, kita udah banyak banget yang kita obrolin ke Digul. Dan kalau saya sih dari tadi saya cuma pengen nanya itu doang tuh. Yang paling utama saya pengen nanya, di rumah nggak nonton apa-apa, karena sejujurnya memang terdistraksi banget sih. Iya. Saya mau latihan apapun banyak banget distraksinya. Mau makin sibuk kan dengan kita pandemi ini, malah makin sibuk. Iya, betul. Jadi ini beneran butuh keinginan sendiri juga gitu kalau mau latihan. Dan pertanyaan saya sudah dijawab sama Digul, jadi saya terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak udah mau direcokin sama sayap kiri. Oh, kapanpun silahkan. Direcokin mulu kan di WhatsApp grup, di mana. Nggak apa-apa, senang membantu kok. Terima kasih udah terus-terusan menginspirasi kita semua. Amin. Dan selalu marahin kita semua juga kalau kita nggak. Marahan kan ada tujuan ya. Iya. Nah ini juga boleh bilang nggak? Iya. Kan rata-rata kan semua orang bilang Digul tuh pelatih galak. Digul tuh Saya sih nggak pernah ngomong gitu. omongannya nggak bisa dijaga kayak gimana gitu kan. sih? Tapi hasilnya orang-orang, alhamdulillahnya orang-orang yang Digul latih itu jadi orang semua. Iya, itu benar. Mereka disiplinnya baik, kayak gimana. Walaupun sebenarnya Digulnya sendiri orangnya nggak terlalu disiplin. Tapi untuk ngelatih itu kayak gitu ya harus disiplin. Semua orang punya potensi masing-masing. Malahan ada juga anak atlet Digul sekarang suka nanya, udah manggilnya Digul lagi sekarang, lu bisa ngebuat anak-anak, lu bisa ngebuat gua jadi seperti ini gitu. Kenapa lo nggak bisa buat diri sendiri? Nggak bisa gitu. Terus Digul bilang alasannya ya kalau misalnya kalau gua kayak lu ya, terus anak-anak yang lain gimana, nggak bisa dong kayak lu. Nah, Lu bilang alasan sih gini sebenarnya. dong, karena nggak ada gua lagi. Iya. Karena nggak ada gua lagi untuk diri gua sendiri, ya kan? Seandainya ada orang yang seperti gua,
gue pasti pun jadi sesuatu kan. Bakalan ya Lu mungkin butuh pelatih, iya gitu. anak sih bakal nih gitu. Cie. Nggak tahu. Uhuy. Diam-diam minta dikorek banget. Enggak. Korek. Tenang aja. Orangnya ada sih ya. Aduh, orang yang nggak ada juga nggak akan gua korek. Oke, ini beneran kali ini beneran akan selesai. Buat yang nonton dari Bigol. Oke, ini baru mau gue itu terakhir. Berkesan dong kepada teman-teman yang udah yang masih muda, yang usia produktif dan yang sedikit yang hampir menuju tidak produktif. Ini agak panjang juga ya. Satu, jangan pernah berhenti olahraga. Kenapa orang di luar negeri itu lebih kuat daripada orang kita ketika mereka udah tua? Karena mereka selalu berolahraga ketika mereka muda. Minimal jalan kaki. Sini dikit-dikit ke warung naik motor. Kenapa nggak jalan kaki? Itu sangat perbedaannya sangat jauh. Misalnya orang sini, saya paling benci kalau disebut tua, umur 40, udah tua. 40 tuh nggak tua, tua tuh 60. Buat Bigol. Ya, karena gue melakukan olahraga gitu kan. Jangan pernah berhenti olahraga, dah aja. Oke. Dengan berolahraga kamu akan belajar disiplin, sportivitas, dan membangun karakter sendiri. Awet muda juga. Ya kan? Ini umur segini. Umur segini. Umur segini. Nggak tahu kalau mau orang luar negeri aku masih disebut umur 26 tahun. Iya. Bete. Nggak, Bagus sih. Karena sebenarnya mereka kan cuaca mereka kan kering. Iya, benar jadinya. Jadi kadang-kadang memang di sana tuh minyak dan air tuh cepet banget ke serap. Iya, keserap, Jadinya benar. memang lebih banyak lebih cepat orang luar itu berkerut. Iya, apalagi orang kulit Kita putih tuh sih. kita kerutnya agak lebih lama memang, agak Iya. agingnya agak lama. Asik. Oke, ini dari tadi mau udahan nggak jadi-jadi Iya, iya. kan? Nah, tapi terima kasih banyak. Sama-sama. Bigol, sukses terus. Amin, thank you. Kita terus-terusan berlatih. Ah. Jangan bosan latih. Saya kalau- Nggak pernah, aku nggak pernah bosan ngelatih orang. Oke. Terima kasih banyak. Hobi. Saya Kiri. Saya Batya Hati Langgia dan Gilang Bigol Kusuma. signing off. Dadah, bye.